Pertanyaan ibu tadi, andai kata dinikahkan dalam keadaan hamil, apakah andai kata dinikahkan dalam keadaan hamil, apakah nikahnya sah apa kagak? Apakah setelah ngelahirin perlu dinikahkan lagi atau tidak? Itu pertanyaannya kan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kan kalau perempuan itu ketika ingin dinikahkan maka laki-laki harus melihat tunkahul mar'atu li arba, li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha wa li maliha. Biasanya dilihat karena kecantikannya, karena kemuliaannya, karena nasabnya, karena agamanya. Itu kriterianya. Apakah perempuan ketika melihat laki-laki juga harus melihat kriteria itu? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Syuf, hamil di luar nikah. Nah, ini sebenarnya masalah lain nih, hamil di luar nikah. Ini minal kabair, hati-hati, dosa besar. Jangan sampai kecolongan. Mudah-mudahan Allah jaga anak cucu kita, keluarga kita dari hal tersebut. Makanya bapak ibu kalau anaknya baru lahir nih ada amalan nih, ada amalan. Anaknya baru lahir, cucunya baru lahir, itu di kupingnya bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar di kuping sebelah kanan. Jadi habis diazanin, habis dikomatin, kuping sebelah kanan bayi bacain surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul. Nah, itu kata ulama kalau dibacain itu surat ketika baru lahir, insya Allah Allah jaga dari zina itu anak seumur hidupnya. Amin ya rabbal. Ya, tapi tetap harus dididik, harus dijaga. Tapi ini amalan, ini salah satu yang ngebantu kita. Itu amalan saya dapat dari guru-guru saya. Anak bayi baru lahir, nah, maka bacakan di kupingnya inna anzalnahu fi lailatil sampai akhir surat. Itu insya Allah Allah jaga dari zina, Allah jaga dari perzinahan. Mudah-mudahan Allah jaga anak cucu keturunan kita dari perzinahan insya Allah. Tapi andai kata udah terjadi, na'udzubillah min dzalik, haram, dosa besar. Andai kata sudah terjadi, maka bagaimana? Pernikahannya dinikahkan ketika hamil sah atau tidak? Udah ketahuan nih udah hamil, udah jelas. Dokter menyatakan ini hamil, sudah. Pernikahannya sah apa enggak? Setelah ngelahirin wajib diulangin apa enggak? Kalau bicara pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Akan tetapi nggak perlu diulangin lagi pernikahannya. Anda dinikahin, nikahnya sah. Yang penting syarat-syarat nikahnya terpenuhi, nggak perlu diulangin lagi. Akan tetapi hati-hati. Nah, di Bughiyatul Mustarsyidin ada ibarat, tapi banyak yang salah paham. Katanya kalau dinikahinnya 6 bulan sebelum ngelahirin minimal, anaknya dinisbatkan ke bapak. Kagak. Itu kalau belum ketahuan dia hamil. Kalau udah jelas-jelas ketahuan hamil di luar nikah, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Ini kaconya nih. Kalau udah jelas-jelas hamil di luar nikah, ketahuan walaupun dinikahkan dengan pasangan zinanya, tapi udah jelas-jelas hamil di luar nikah dengan syahadatu tabibain adlain, dengan kesaksian 2 dokter yang memang bisa dipercaya yang muslim, jelas hamil di luar nikah, maka anak itu nggak dinisbatkan ke bapaknya. Walaupun dinikahin sama bapaknya. Jelas atau tidak? Ini masalah lain lagi sebetulnya. Yang ibu tanyakan tadi sah apa enggak? Secara nikahnya hukumnya sah. Tapi anaknya tidak dinisbatkan ke bapaknya secara syariat. Bukan bin bapaknya dia, bin ibunya. Paham? Itu bahayanya anak zina. Anak zina nggak dinisbatkan ke bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau anaknya udah besar itu anaknya perempuan. Bapaknya nggak bisa jadi wali. Bapak biologisnya tidak bisa jadi wali buat dia. Karena dia hanya bapak biologis, bukan bapak syariat. Nanti yang nikahin siapa itu? Yang wali hakim nanti pembahasan. Itu ada pembahasannya. Kalau anak perempuannya sudah besar, maka bapak tersebut nggak bisa jadi wali. Dia bukan bapak syariat, tapi bapak biologis. Nah, bapak biologisnya nggak jadi wali. Yang jadi wali itu nanti hakim, wali hakim namanya. Akan dibahas nanti insya Allah. Hati-hati tuh, bab situ tuh hati-hati. Mesti hati-hati masalah seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ibu tadi, apakah kita mesti ngelihat kriteria yang sama yang dilihat oleh laki-laki ke perempuan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ini yang paling ditekankan dari seorang laki-laki. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, kata Rasulullah, manakala datang kepada kalian seorang laki-laki yang pengen minta anak kalian dan kalian sudah lihat agamanya baik, ini orang akhlaknya baik, agamanya baik, maka kata Nabi nggak usah ragu, zawiju, nikahin udah.
Nggak usah pakai macam-macam, nikahin. Kenapa? Karena orang kalau agamanya baik, akhlaknya baik, udah pasti dia bertanggung jawab. Udah pasti dia nggak bakal nyembarangin bininya. Nabi SAW mengatakan apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul SAW, Pak Bu, sebaik-baiknya laki-laki bukan yang otoriter di rumahnya, bukan. Bukan yang kasar sama bininya, bukan. Bukan yang petantang petenteng, bukan. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian yang dalam memperlakukan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ya Bu ya. Jadi faktor yang paling utama yang kita lihat dari seorang laki-laki adalah agamanya. Kalau agamanya sudah baik, akhlaknya udah baik, nggak usah takut, rezeki bakalan ngikut, saudara. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang ngerasain sendiri waktu nikah susah keadaannya, bukan lagi mudah, tapi dijalanin bersama-sama, ikhtiar bersama-sama, berusaha bersama-sama, bahkan sekarang lebih sukses dari yang waktu nikah udah sukses. Betul apa enggak, Ki Rosyid? Betul nggak Bu? Betul. Yang penting itu dah akhlaknya baik, agamanya baik, insya Allah bertanggung jawab. Insya Allah dia bakal ngebahagiain anak bininya. Insya Allah dia bakal nuntun anak bininya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.